Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Elis Luswitria dengan NIM 2017 04 1204 sebagai moderator. Dan ada juga anggota saya Nimputu Regina Andila dengan NIM 2017 04 11 41, Syafa Ananda Putri 2017 04 12 27, Amila Tursina Ayu Ningtyas dengan NIM 2017 04 11 40, Komang Adi Pranata 2017 04 1094, Zaki Ananda Luna Waskito dengan NIM 2017 04 1228. Yang terakhir Iputu Agus Prabanugraha dengan NIM 2017 04 1226. Kami di sini akan menyampaikan materi dengan judul pengawasan atau controlling. Pada materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan seperti pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja berlangsung, pengawasan atau feedback. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, yaitu mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi yang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tampak diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan. Jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dengan tujuannya yang telah ditentukannya. Menurut para ahli, Atmo Sudridjo yang merupakan bahwa pada pokoknya controlling atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria tersebut. Norma-norma, standar rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran pengawasan. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyampingan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. Yang kedua, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan. Yang ketiga, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pengawasan atau controlling. Yang pertama ada pengawasan intern dan extern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Pengawasan selanjutnya yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilakukan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan uang negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Pengawasan yang terakhir adalah pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. C. Tahap-tahap proses pengawasan. 1. Tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sarana, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai
patokan dalam pengambilan keputusan. 2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. 3. Tahapan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan, laporan, kode, penguji, dan sampel. 4. Tahap pembandingan pelaksanaan dan standar dan analisis penyimpanan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan. Menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Dan yang kelima yaitu tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, di mana pula ada perbaikan dan pelaksanaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk pengawasan dan syarat-syarat pengawasan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bentuk-bentuk pengawasan. Bentuk-bentuk pengawasan ada 3, yaitu yang pertama pengawasan pendahulu atau feedward control. Dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila manajer dapat menentukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan. Yang kedua, pengawasan concurrent control, yaitu pengawasan yang tidak, di mana suatu aspek harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, yaitu pengawasan umpan balik atau feedback control, yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu syarat-syarat pengawasan. Syarat-syarat pengawasan ada 9, yaitu yang pertama, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpanan yang terjadi. Yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. Yang kelima, pengawasan harus luas atau fleksibel. Yang keenam, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi. Yang ketujuh, pengawasan harus ekonomis. Yang ke-8, pengawasan harus mudah dimengerti. Yang ke-9, pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Terima kasih. Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana, sehingga harus ada perencana tertentu, instruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dan aktivitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan, fleksibel dapat menfleksiskan pola organisasi ekonomi, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. Manfaat pengawasan yang pertama ada untuk memberikan ruang reguler bagi supervisi guna merenungkan isi dan pekerjaan mereka. Yang kedua, untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Dan yang keempat, untuk mendukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan.